Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dosen yang terhormat, Ibu Fetri Yenije MPD dan Ibu Rosmaria MPD. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan dapat berkumpul di Zoom pada pagi hari ini. Salawat beriring salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 sesi 0072. Nama saya Julia Rizky Amanah, NIM 21016150, dan 3 rekan saya yaitu Lasmi Septiani NIM 21016151, Mahilza Widyasari NIM 21016154, dan Yosi Hidayati NIM 21016130. Kami akan mempresentasikan materi tentang pilar-pilar pendidikan. Sebelum kita memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga presentasi pada hari ini berjalan dengan baik dari awal hingga akhir. Sebelum itu, saya akan membahas tentang pilar-pilar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pilar diartikan sebagai tiang penyangga yang terbuat dari besi atau beton. Pilar merupakan penopang atau penyangga dalam sebuah bangunan yang membuat bangunan itu dapat berdiri dengan kokoh. Pilar dikatakan sangat penting untuk bangunan atau rumah yang memiliki pondasi dan dilengkapi dengan pilar agar atap bisa berdiri dengan kokoh dan tidak mudah roboh sehingga tampak menjadi lengkap dan saling melengkapi. Salah satu yang menjadi pilar atau penopang pendidikan adalah semangat belajar peserta didik yang kuat. Melalui pola belajar yang bervisi ke depan dengan melihat perubahan-perubahan kehidupan. Dan tanpa adanya semangat belajar peserta didik, pendidikan tidak sempurna dan mudah goyah. Baik, materi yang pertama yang akan dibacakan oleh rekan saya, Yosi Hidayati. Kepada Yosi, dipersilakan. Jenis pilar-pilar pendidikan. Yang pertama yaitu learning to know atau belajar untuk menguasai. Maknanya bahwa belajar tidak hanya berorientasi pada produk atau hasil belajar, akan tetapi juga harus berorientasi pada proses belajar. Yang kedua yaitu learning to do atau belajar untuk menerapkan. Belajar bukanlah sekedar mendengar dan melihat untuk mengakumulasi pengetahuan, akan tetapi belajar untuk melakukan sesuatu aktivitas dengan tujuan akhir untuk menguasai kompetensi yang diperlukan dalam menghadapi tantangan kehidupan. Yang ketiga yaitu learning to live together atau belajar untuk dapat hidup bersama. Hal ini sangat diperlukan sesuai dengan tuntunan kebutuhan dalam masyarakat global, di mana manusia baik secara individual maupun secara kelompok tidak mungkin dapat hidup sendiri atau mengasingkan diri dari masyarakat sekitarnya. Belajar untuk bekerja sama melalui proses bekerja sama. Yang keempat yaitu learning to be atau belajar untuk menjadi. Belajar adalah proses untuk membentuk manusia yang memiliki jati dirinya sendiri. Oleh karena itu, pendidik harus berusaha memfasilitasi peserta didik agar belajar mengaktualisasikan diri sendiri sebagai individu yang berkepribadian yang utuh dan bertanggung jawab sebagai individu sekaligus sebagai anggota masyarakat. Terima kasih kepada Yosi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri tentang peran pilar-pilar pendidikan. Yang pertama, peran learning to know. Peran learning to know mencangkup guru berperan sebagai sumber belajar, guru sebagai fasilitator, guru sebagai pengelola, guru sebagai pembimbing, guru sebagai mediator, dan guru sebagai evaluator. Yang kedua, peran learning to do.
mencangkup lingkungan sosial dan lingkungan non-sosial. Lingkungan sosial lebih banyak mempengaruhi kegiatan belajar ialah orang tua dan keluarga siswa itu sendiri. Yang lingkungan non-sosial menyadarkan peserta didik bahwa berbuat sesuatu begitu penting. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Lasmi. Kepada Lasmi dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan peran learning to live together. Berupaya untuk mengondisikan supaya peserta didik mempunyai kemampuan untuk bersikap toleran terhadap orang lain, menghargai orang lain, menghormati orang lain, dan sekaligus yang bersangkutan mempunyai tanggung jawab terhadap dirinya serta orang lain. Sehingga bila proses pembelajaran di sekolah diarahkan tidak hanya pada learning to know, learning to do, dan learning to be, tetapi juga diarahkan ke learning to live together. Masalah manajemen konflik, dan dengan demikian akan juga diikuti oleh tumbuhnya kebudayaan nasional yang tidak melupakan kebudayaan daerah, tumbuhnya bahasa nasional dengan tidak melupakan bahasa daerah, tumbuhnya sistem politik nasional dengan tanpa mengabaikan sistem politik daerah atau pemerintah daerah. Terima kasih kepada Lasmi. Materi selanjutnya yang dibacakan oleh Mahelza. Kepada Mahelza dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu peran learning to be. Yang pertama, untuk melatih siswa agar memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Kepercayaan merupakan modal utama bagi siswa untuk hidup dalam masyarakat. Penguasaan pengetahuan dan keterampilan merupakan bagian dari proses menjadi diri sendiri. Peran yang kedua adalah belajar berperilaku sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku di masyarakat. Belajar menjadi orang yang berhasil sesungguhnya merupakan proses pencapaian aktualisasi diri. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mahelza. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan adalah tiang atau penunjang dari suatu kegiatan usaha, pengaruh, perlindungan, dan bantuan yang akan diberikan kepada anak didik yang bertujuan untuk pendewasaan anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.